Halo sobat sekalian, selamat datang di channel Box Spoiler. Di channel ini kita selalu membahas spoiler-spoiler film dan berbagai hal yang menarik untuk dibahas dalam dunia perfilman. Saat ini kita akan men-spoiler film Testament of Youth tahun 2014 di Inggris. Merupakan film biografi berdasarkan kisah nyata dan memoir masa Perang Dunia Pertama oleh Vera Brittain. Tokoh utama film ini yang diperankan oleh Alicia Vikander yang juga sukses di film A Royal Affair 2012 dan The Danish Girl 2015. Vera Brittain menulis Testament of Youth menyampaikan kisah perang dari perspektif seorang perempuan, dan buku ini menjadi bestseller, diakui sebagai salah satu memoir perang paling indah yang pernah ditulis sepanjang masa. Mari kita spoiler bersama. Don't we? You're going to need someone tonight. Scene pertama film memperlihatkan seorang gadis muda dengan kurat wajah kesedihan di tengah sorak-sorai kemenangan publik mengibarkan bendera Inggris. Ia menerobos keramaian menuju sebuah ruang doa dan menatap sebuah lukisan tua di sana. Sekumpulan manusia yang hanyut dalam lukisan tersebut turut menghanyutkan memorinya kembali ke 4 tahun yang lalu, di mana ia, Vera, begitu ceria berenang di danau musim panas bersama Edward, saudara laki-lakinya dan teman kuliah Edward yang bernama Victor. Sepanjang berjalan pulang ke rumah, Edward terus menjodohkan Vera dan Victor. Victor memang menyukai Vera, namun Vera tak memiliki perasaan yang sama. Sesampainya di rumah keluarga Vera, ia dikejutkan dengan piano baru yang dibelikan ayahnya untuknya. Ia marah dan merasa kecewa pada ayahnya yang selama ini melarang ia melanjutkan kuliah dengan alasan tidak ada biaya. Vera tak ingin piano. Vera hanya ingin kuliah di Oxford. Sementara ayah Vera takut Vera sulit menikah karena berpendidikan tinggi, dan saat itu perempuan yang lulus kuliah tidak akan mendapat gelar. Merasa marah, Vera membuang semua buku dari kamarnya, jatuh terbuang ke bawah tempat menjemur pakaian. Ia berteriak tak mau menikah. Not now, not ever. Dan saat yang sama, teman kuliah Edward yang lain, Roland, muncul dan memberi salam. Sepanjang liburan musim panas itu, Victor dan Roland berlibur di rumah keluarga Vera dan Edward di desa. Saat Vera mengambil pakaian dari jemuran, Roland di sana dan mengumpulkan buku-buku puisi Vera. Vera tak peduli dan pergi. Sementara Roland menemukan puisi tulisan Vera yang terselip di antara buku-buku tersebut. Malam harinya, Roland memberi Vera semangat bahwa ia bisa lulus ujian masuk Oxford dengan belajar sendiri. Pagi harinya, Edward memohon pada ayah mereka untuk mengizinkan Vera berkuliah di Oxford. Ayah mereka akhirnya luluh dan mengizinkan Vera berkuliah. Vera sangat senang. Ia belajar keras sendirian tanpa guru, seperti yang dianjurkan Roland. Unsure. Like a Masonic secret. Passed from teacher to boy. Di suatu hari cerah, Vera, Edward, Roland, dan Victor bermain di padang rumput. Roland menunjukkan puisi tulisan Vera kepada Edward, namun Vera dengan cepat merebutnya. Ternyata Vera merahasiakan kecintaan menulisnya dari siapapun. Saat berjalan pulang, Roland mengatakan puisi itu bagus dan menyemangati Vera untuk menghidupkan mimpinya menjadi seorang penulis. Sejak saat itu, Vera mulai jatuh hati pada Roland. Malam sebelum Roland, Edward, dan Victor kembali ke Oxford, Roland memberikan puisinya untuk Vera. Mereka terpisah oleh tempat, namun hati mereka tertaut saling berbalas surat. Akhirnya tibalah hari ujian masuk Universitas Oxford. Vera awalnya sangat optimis, namun kemudian berubah ketika tahu ujiannya menerjemahkan ke bahasa Latin yang belum pernah dipelajarinya. Tetapi ia tetap berjuang. Ia menulisnya dalam bahasa Jerman dan mendatangi dosen perempuannya. Vera bersikeras dirinya pantas untuk lulus. Waktu berselang, Vera dan keluarganya kembali ke Oxford untuk mengunjungi parade kampus Edward. Di sana Edward membukakan surat pengumuman, dan ternyata Vera lulus masuk Universitas Oxford. Mereka sangat senang. Roland pun juga bahagia, membayangkan hari di mana mereka saling melihat di Oxford. Roland bahkan meminta izin dari ibu Vera untuk terus menemani Vera. Hari berlalu,
Vera dan Roland berkencan diiringi inang pengasuh Vera yang ketat selalu berusaha di tengah-tengah mereka. Dunia terasa indah bagi mereka hingga tak menyadari kabar santer ultimatum untuk perang. Suatu pagi, Edward meminta tolong Vera membujuk ayah mereka untuk mengizinkan Edward ikut bertempur dalam perang karena Edward sekolah prajurit dan semua anak muda sangat bersemangat ikut perang. Vera membujuk ayah mereka hingga akhirnya memberi izin walaupun hati ayah mereka sangatlah berat. Vera menuliskan surat kepada Roland betapa perasaannya bingung karena ia gembira jadi mahasiswi Oxford. Namun perang besar sedang melanda. Ia mengajak Roland untuk bertemu. Saat bertemu, Roland dengan serius mengatakan bahwa mereka takkan bisa bertemu di Oxford. Roland akan ikut berperang lebih awal besok. Vera sangat sedih, namun berjanji tetap menulis surat untuk Roland sementara berkuliah. Di Oxford, Vera bertemu Victor. Vera meminta maaf karena ia lebih memilih Roland sebagai kekasihnya. Victor menghibur hati Vera dan berkata bahwa Victor juga sudah punya kekasih bernama Molly. Hari-hari di kampus Vera selalu merasa khawatir dan mengecek deretan nama tentara yang gugur di surat kabar setiap hari. Di lain tempat, di parit medan perang, di tengah hujan, terlihat wajah-wajah prajurit yang lelah. Hari-hari sebagai perawat perang sangat berat. Semua perawat tahu bahwa Vera adalah mahasiswi Oxford, sehingga mereka bertekad melemahkan Vera. Namun Vera tidak menyerah dan tetap sungguh. Suatu kali Roland kembali pulang, tetapi Roland tidak memberitahu Vera. Vera mengunjungi rumah Roland bersama Edward, Victor, dan teman mereka Jeffrey. Roland bersikap dingin pada Vera hingga mereka bertengkar. Vera dengan hangat kembali merangkul dan mendamaikan hati Roland. Roland akhirnya menceritakan kesedihannya ketika menyaksikan langsung sahabatnya tewas di medan pertempuran, padahal sahabatnya itu akan menikah. Mendengar itu, Vera mengatakan mereka tak perlu menikah. Tetapi Roland bersungguh melamar Vera segera setelah ia kembali dan cuti bulan Desember. Vera menerimanya dan mereka bertunangan. Suatu hari ketika pertama kali memberangkatkan Edward ke medan perang, ayah mereka diam-diam tertinggal dan menangis. Vera menjalani hari sebagai perawat dengan sangat bersemangat. Roland mengirim surat bahwa cuti bulan Desembernya telah disetujui dan ia akan membawa sebuah hadiah untuk Vera nanti. Dalam surat dituliskan, Roland tertembak sniper Jerman ketika memperbaiki kawat perang pukul 2 subuh dan meninggal sore harinya. Surat itu menyatakan Roland meninggal tanpa rasa sakit, yang akhirnya dikonfirmasi Vera dengan mendatangi George Catlin, prajurit yang menulis surat tersebut. Ternyata Roland sangat menderita kesakitan lama menunggu obat bius. Baju berlumuran darah dan peralatan Roland dikembalikan. Vera memeriksanya, mendapatkan puisi dan anggrek dari Black Street Wood, anggrek biru yang tumbuh di atas darah merah prajurit yang terbaring. Itulah hadiah yang dijanjikan Roland untuknya kala itu. Saat bertugas merawat, Vera bertemu Victor yang tertembak dan menjadi buta. Kebenaran terkuak bahwa sebenarnya Molly kekasih Victor yang dikatakannya tidak pernah ada. Bahwa sebenarnya Victor hanya mencintai Vera seorang. Namun tak lama kemudian, Victor pun meninggal. Vera memutuskan menjadi perawat perang di barisan depan di negara Prancis untuk menjaga saudara laki-lakinya Edward di sana. Ayahnya tertegun mengatakan, "Mengapa dulu aku kecewa kau tak dilahirkan sebagai seorang pria?" Di Prancis, keadaan jauh lebih kacau mengerikan. Korban perang terus berkelimpangan, tak tertampung. Mereka harus bekerja cepat, dan mereka kekurangan segalanya. Suatu ketika, ada prajurit Jerman sekarat dan terus berintih pilu. Vera menenangkannya dan memegang tangannya. Pria Jerman itu meminta maaf untuk wanita yang dicintainya, kemudian meninggal. Korban perang kian hari kian bertambah, tak terhentikan, semakin banyak hingga sejauh mata memandang hanya ada mayat di mana-mana.
Vera menemukan Edward, saudaranya, dalam keadaan hampir mati di antara begitu banyak mayat tak tertangani lagi. Dengan penuh kasih sayang seorang saudari, Edward akhirnya kembali pulih. Edward mengetahui sahabatnya Jeffrey gugur dalam perang setelah menuliskan surat untuknya tentang air di lubang granat yang terlihat seperti kolam emas seiring dengan terbenamnya matahari dengan harapan bernama perdamaian. Setelah membaik, Edward meninggalkan Vera untuk ikut dalam perang di Italia. Sementara itu, atas permintaan Ibu Vera, Vera cuti ke rumahnya di desa. Suatu hari, suara sepeda Pak Pos mendatangi rumah terasa begitu mencekam. Diikuti suara tangis pilu seorang ayah yang begitu keras. Edward telah gugur dalam peperangan. Vera tak dapat membendung perasaan sedihnya dan berlari berurai air mata ke tempat di mana dulu mereka semua, Vera, Edward, Roland, dan Victor, bermain bersama. Semua tinggal kenangan. Perang telah merenggut mereka semua meninggalkan Vera sendirian. Vera menjalani harinya sebagai perawat perang lagi. Deretan tempat tidur pasien terlihat kosong dan sepi tak seperti sebelumnya. Tiba-tiba sorak-sorai publik terhampar di mana-mana. Ternyata gencatan senjata telah disetujui. Perang telah usai. Vera kembali menjalani perkuliahannya di Oxford. Namun hidupnya masih penuh bayang-bayang kengerian perang dan mimpi buruk di tidurnya hingga ia jatuh depresi. Syukurnya ada seorang partner kampusnya, Winnie, yang ternyata juga dulu menjadi perawat perang, mengingatkannya untuk tetap menjalani hidup. I was there for the last few months. I volunteered at a signal station near Abbeville. Dalam suatu pertemuan perdebatan membahas balas dendam untuk Jerman, George, Kathleen, dan Vera di sana meyakinkan pesan kedamaian untuk tak ada perang lagi. Vera memberi kesaksian bahwa kesakitan yang bangsa mereka alami dan kesakitan yang bangsa Jerman alami adalah sama. Jangan lagi kita mengalami kekejian perang, katanya. No to killing! No to war! Vera Brittain menjadi aktivis, feminisme, dan penulis yang melahirkan buku Testament of Youth. Buku ini menyuarakan pesan anti perang dan menjadi suara generasi yang relevan hingga sekarang. Nah, demikian spoiler film Testament of Youth. Film ini berlatarkan masa Perang Dunia Pertama, namun tak seperti film anti-perang lain, dan film perang khas Amerika yang menyelipkan scene keseruan laga dan aksi perang di dalamnya. Meskipun film ini terkesan kurang energik, film ini berhasil membawa penontonnya untuk setuju dengan pesan anti-perang dari Vera Brittain kepada segala zaman. Baiklah, terima kasih telah men-spoiler film Testament of Youth bersama Box Spoiler. Bagaimana kesanmu akan film ini? Atau mau request film lain? Sampai jumpa men-spoiler bersama di Box Spoiler selanjutnya. Terima kasih.